warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Fadilatul Isani dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di sini saya akan memaparkan materi perihal kawasan studi Islam di negara Jepang. Berikut pemaparannya. Hubungan agama Islam dengan negara Jepang terbilang masih belia dibandingkan dengan agama Islam dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Agama Islam pertama kali ditemukan oleh penduduk Jepang pada tahun 1877 sebagai sebagian pemikiran agama Barat, dan pada sekitar tahun itu kehidupan Nabi Muhammad diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Lagi satu hubungan yang penting dibuat pada tahun 1890, yaitu ketika Turki Utsmaniyah mengirim utusan untuk menumpangi kapal atau yang dinamakan Ertugrul ke Jepang untuk menjalin hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut serta untuk memperkenalkan orang Muslim dan orang Jepang. Dua orang pertama yang diketahui memeluk agama Islam di Jepang yaitu Mitsutaro Takaoka yang memeluk agama Islam pada tahun 1909 dan mengambil nama Omar Takaoka setelah menunaikan ibadah haji di Mekah, dan Bunpachiro Ariga pada masa yang kurang lebih sama seperti Mitsutaro Takaoka pergi ke India untuk berdagang. Di sana kemudian ia memeluk agama Islam karena pengaruh orang-orang Muslim di India, serta ia mengambil nama Ahmad Ariga. Kajian-kajian ini telah membuktikan bahwa seorang Jepang yang dikenal Torajiro Yamada mungkin ia adalah seorang Muslim pertama di Jepang karena terbukti ia turut berduka cita atas meninggalnya korban tewas dalam kecelakaan maut Ertugrul, dan dia mengambil nama Khalul Abdul dan mungkin pergi ke Mekah untuk naik haji. Selanjutnya terdapat bukti-bukti adanya komunitas-komunitas Islam di Jepang dengan berdirinya masjid-masjid di sana, dan masjid yang terpenting di sana ialah Masjid Kobe yang berdiri pada tahun 1935 dan Masjid Tokyo yang didirikan pada tahun 1938. Bagaimanapun, orang Jepang Muslim tidak mengambil pengelolaan masjid-masjid di sini, dan tidak terdapat orang Jepang Muslim di sana yang menjadi imam kecuali Syekh Ibrahim Sawada, imam pada Ahlul Bait Masjid Center Islam di Tokyo. Bagaimanapun, mengenai Islam di Jepang, pusat-pusat pengkajian tersebut tidak diketuai dan tidak diurus oleh Muslim di sana, dan tujuannya bukan untuk menyebarkan agama Islam. Tujuan yang sebenarnya didirikannya pusat-pusat pengkajian tersebut adalah untuk menambah wawasan para militer negara Jepang dengan pengetahuan yang diperlukan mengenai Islam dan orang Muslim. Saat Perang Dunia Kedua, salah satu ledakan Islam terjadi di Jepang, dimulai oleh kelompok militer Jepang melalui pendirian pusat-pusat pengkajian agama Islam dan dunia Muslim. Pilot-pilot tempur tersebut yang pergi ke negara-negara Asia Tenggara sebagai tentara semasa Perang Dunia Kedua diajarkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah digunakan ketika pesawat-pesawat mereka ditembak jatuh di kawasan-kawasan ini supaya mereka tidak dibunuh. Sebuah pesawat Jepang telah dikatakan ditembak jatuh, pilotnya diamankan oleh penduduk setempat. Apabila pilot itu mengucapkan kata-kata ajaib itu, mereka merasa terharu ketika penduduk-penduduk itu berubah sikap terhadapnya dan memperlakukan mereka dengan baik. Pada masa kini, ketika Jepang
menjadi salah satu tujuan pendidikan, usaha, dan wisata yang populer di seluruh dunia. Banyaknya pekerja, pelajar, dan wisatawan yang turut mempengaruhi perkembangan Islam di negara. Oleh karena itu, kini bandara-bandara internasional di Jepang berusaha menjadi lebih ramah kepada umat Islam dengan menyediakan fasilitas ibadah di tengah kenaikan tajamnya pengunjung dari dunia Islam menyusul kelonggaran dari pemerintah Jepang tentang peraturan untuk mengeluarkan visa pada tahun 2013. Dan salah satu kota di Jepang, yaitu kota Kyoto, juga berencana untuk menjadi kota yang ramah terhadap Muslim pasca pembebasan visa pada tahun 2013. Jumlah pengunjung Muslim asal Malaysia ke Jepang meningkat dan mendorong pemerintah di Kyoto mencari cara untuk memenuhi kebutuhan. Memiliki kelompok studi di bawah Asosiasi Muslim Kyoto. Asosiasi yang berdiri sejak 1987 ini di dalamnya menyediakan ruangan dengan petunjuk arah kiblat, juga memberikan informasi terkait tempat-tempat makan halal yang ada di Kyoto. Hal ini bertujuan untuk mengusahakan agar Muslim dapat mengunjungi masjid dan beribadah di sana. Sebaran agama Islam di negara Jepang sangatlah lambat. Hal ini ditunjukkan oleh hasil bukti statistik yang menunjukkan bahwa 80% di sekitaran Jepang adalah penganut agama Buddha dan Shinto, sedangkan penganut agama Islam hanya 0,095% atau hanya 121.026 orang. Bilangan pendakwah yang berpotensi dalam komunitas Muslim di Jepang adalah amat kecil dan terdiri dari para pelajar dan berbagai jenis pekerja yang bertumpu di kota besar seperti Hiroshima, Kyoto, Nagoya, dan Tokyo. Terdapat banyak keperluan lanjut bagi orang-orang Muslim di sana untuk hidup, seperti tekanan-tekanan dan godaan-godaan gaya hidup modern yang lebih menggoda. Orang-orang Muslim yang menghadapi kesulitan terhadap komunikasi, perumahan, pendidikan anak, makanan halal, dan kesusastraan Islam, dan semua ini menghalangi kegiatan-kegiatan dakwah di Jepang. Tanggapan salah terhadap ajaran Islam. Terdapat tanggapan salah terhadap ajaran Islam yang diperkenalkan oleh media-media barat. Perlu diluruskan dengan cara yang lebih cakap dan yang mengambil kira ciri penting masyarakat Jepang sebagai salah satu negara yang paling tidak buta huruf di dunia. Bagaimanapun, disebabkan persebaran orang Muslim yang amat sedikit, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jepang juga tidak mudah didapat. Hampir tidak adanya kesusastraan Islam di dalam toko-toko buku atau perpustakaan-perpustakaan umum, kecuali beberapa esai dan buku dalam bahasa Inggris yang dijual pada harga yang kurang terjangkau. Oleh karena itu, tidaklah mengejutkan apabila didapati banyaknya Muslim-Muslim di sana tidak mengetahui istilah-istilah lebih dalam tentang Islam. Mereka hanya mempelajari beberapa istilah yang terkait Islam, Ramadan, Haji, Syiah, Sunni, Nabi Muhammad, dan Allah, dengan kesan-kesan yang semakin terang tentang kesadaran kewajiban komunitas-komunitas Islam serta penilaian yang rasional. Umat Muslim telah menunjukkan tanggungan yang lebih, pelaksanaan kegiatan dakwah dengan cara yang lebih literatur. Dapat disimpulkan bahwa Islam di Jepang sangatlah menjadi minoritas, yang juga kurangnya pembelajaran dan ajaran-ajaran Islam bagi orang Muslim di sana. Semoga materi yang tadi saya sampaikan bermanfaat dan juga menjadi wawasan
bagi kita semua. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.